Halo guys, kami dari kelompok 5 dengan saya Angelita Gabriel. Dan saya Audi Veronica Zahrani. Saya Khairana Diva Putri Wahyudi. Saya Nurul Dia Faiza. Saya Indah Nur Fajarina. Hari ini kami akan melakukan analisis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Mau lihat keseruannya? Yuk! Saya Nurul Dia Faiza Cahyadi dari 10 S1 bersama dengan Indra Guswara. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Berapa kapasitas produksi roti setiap harinya? Kita di sini produksi, ini kan masih hitungannya UMKM nih kak ya. Kita produksi harian untuk roti tawar kita 12 dan untuk 12 karung gitu kak. Untuk roti manisnya kita di 13-14 karung. Oke, berapa jumlah karyawan yang bekerja di pabrik roti ini? Untuk karyawan dalamnya kita kurang lebih ada 20-an ya kak. Untuk karyawan luarnya seperti kayak sales dan supir itu 12 orangan. Oke, apa bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan roti dan dari mana bahan baku tersebut diperoleh? Untuk bahan baku utamanya tentu kita pakai tepung ya, tepung roti. Yang kedua kita ada gula, mentega, garam, ada juga ragi, ada juga air, ada juga baking powder, ada juga kalsium propionate itu yang khusus untuk roti itu, dan juga apalagi ya bahan-bahan tambahan lainnya lah. Oke, teknologi atau peralatan yang digunakan dalam produksi itu ada apa aja Pak? Untuk teknologi kita atau alat itu ya kak ya, kita ada mesin giling yang pakai listrik satu, yang pakai diesel itu satu kak. Oke, bagaimana cara menentukan harga produk roti? Untuk menentukan harga roti kita lihat dulu dari bahan. Yang pertama itu bahan baku, terus yang kedua itu kualitas bahan baku dan juga saingan di pasaran gitu kak. Jadi kita juga mengikuti harga pasar, tentunya agar perdagangan itu marketnya itu sejalan gitu kak. Bersama saya Audi Veronica Zahrani, saya akan menanyakan distributor. Baik Om, bagaimana sistem distribusi produk roti ke berbagai wilayah? Untuk distribusinya kita menggunakan sistem mobil ya kak ya. Jadi kita tiap hari kita produksi, setiap hari kita kirim juga dengan mobil. Jadi kita distribusinya itu ke toko-toko langsung kak di seluruh Lampung, dan mungkin ada sebagian sampai di jalur Sumatera gitu, Sumatera Selatan gitu kak. Iya. Kriteria dalam memilih distributor apakah ada? Ada kak. Itu yang pertama kita memilih kayak di mana sih tempat yang cocok untuk kita roti itu dipasarkan. Misal kayak yang pertama itu rumah sakit, yang kedua kita ada di pasar, yang ketiga ada di rest area, dan keempat ada di rumah makan, dan yang terakhir itu ada di toko-toko kayak di warung-warung kecil gitu. Oh, baik. Bagaimana cara menjaga agar roti tetap segar sehingga sampai ke konsumen? Untuk menjaga, terutama kita harus yang diperhatikan itu kualitasnya ya kak. Kualitas produksi kita dijaga, terus kita pengirimannya juga sebelum sampai tangan konsumen kita benar-benar dipilih. Ibaratnya kalau ada roti yang rusak atau yang cacat gitu, kita langsung langsung diganti gitu kak. Produk roti ini dijual di mana aja Om? Yang pertama tadi udah bilang, saya sudah katakan ya. Oke, siap. Oke, ada lagi. Next pertanyaan aja ya. Di pabrik ini langsung distributor ke toko-toko ya? Iya kak, ini langsung. Jual pribadi juga nggak? Misal kalau pribadi itu palingan kalau ada pesan aja kak. Iya. Oke, siap. Makasih ya. Bersama saya Indah Nur Fajarina dari kelas 10 S1. Di sini saya akan menanyakan bagian konsumen. Apakah harga roti sesuai dengan kualitas produk? Yang pertama kalau untuk kualitasnya mungkin kita tetap jaga sambil mengikuti harga pasar juga kak. Jadi kita tidak yang terlalu mahal dan tidak juga terlalu rendah untuk dibilang murah gitu kak. Siapa saja pelanggan yang ada di pabrik roti? Untuk pelanggan kita tidak ada sih kak, pelanggan tetap. Mungkin kalau toko ya tetap. Kalau untuk pelanggan sendiri kita nggak tahu ya kak, kan kita marketnya itu orang yang membeli roti itu beda-beda kak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kepercayaan kepada konsumen seperti BPOM dan tanggal expired? Untuk BPOM kita udah ada ya kak, tentunya kita udah izin, terus sertifikat
halal juga udah ada, BPOM juga ada. Terus apa lagi ya mau kita beli ya? Nggak ada sih kak, karena itu udah ada juga. Jadi roti kami jadi udah terjamin gitu kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Khairana Diva Putri Wahyudi akan menjelaskan keterkaitan pelaku ekonomi pada pabrik roti tersebut, yaitu seperti produsen, distributor, dan konsumen. Produsen menggunakan distributor untuk memperluas pasar dan untuk pasukan produk yang berkualitas, serta konsumen bergantung pada keduanya untuk mendapatkan kepuasan dari produk seperti mendapatkan roti yang segar dan mudah dibeli. Nah, produsen menghasilkan keuntungan dengan memproduksi roti berkualitas, lezat, serta meningkatkan efisiensi produksi agar biaya rendah dan menjaga keberlangsungan usaha dengan cara menjaga hubungan baik dengan distributor agar produk selalu terdistribusi dengan lancar. Distributor menyalurkan produk roti dengan tepat waktu serta menjaga kualitas produk roti selama pengiriman. Konsumen harga sesuai dengan nilai produk roti dan keamanan dari produk roti tersebut serta dimanfaatkan untuk hal di luar konsumsi pribadi. Saya, Angelita Gabriel, akan menjelaskan terkait manfaat kegiatan ekonomi terhadap sekitar. Jadi kegiatan ekonomi bermanfaat untuk sekitar seperti menciptakan lapangan kerja. Kegiatan produksi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan PDB, produksi barang dan jasa secara langsung berkontribusi pada PDB suatu negara. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, memastikan ketersediaan barang dan jasa. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan pasokan barang dan jasa yang stabil dan sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir, melakukan inovasi. Untuk tetap relevan di pasar yang terus berkembang, produsen harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka.